Jadi termasuk perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin kita sudah menyebutkan siksa kubur. Juga termasuk yang beliau bawa adalah nikmat kubur. Jadi kita ini harus meyakini, mengimani adanya siksa kubur dan juga nikmat kubur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan hal itu. Ini adalah salah satu dari perkara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nikmat kubur itu adalah kuburan kita insya Allah kuburan kita ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 70 dhira kali 70 dhira. 70 dhira itu ini loh, ukuran dari tangan sampai ini siku-siku, kurang lebih 48 cm lah, 48-45. 70 kali itu ya sekitar 35 meter lah. 35 meter kali 35 meter, kurang lebih segitu. Dan ini adalah bagi orang mukmin yang bertakwa dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang-orang yang mati syahid. Jadi mati syahid itu apa sih? Mati yang karena membela agama Allah, berperang melawan orang-orang kafir. Itu namanya syahid al-ma'rakah, orang yang mati syahid dalam peperangan. Dan ada juga orang yang dihukumi mati syahid yang bukan jalur peperangan. Dan ini ada perbedaan hukum. Kalau orang mati syahid karena peperangan, maka di sini dia tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani kecuali dengan baju yang ia kenakan. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwasanya orang ini mati syahid. Ini adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Mati di medan perang melawan orang-orang kafir, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau syahid yang bukan syahidul ma'rakah, seperti orang yang mati karena melahirkan, perempuan mati karena melahirkan, perempuan mati karena sakit perut misalnya, orang mati karena tenggelam, orang mati karena dianiaya secara zalim, ini hukumnya mati syahid, tapi bukan syahidul ma'rakah. Mendapatkan pangkat syahadah, mati syahid, tetapi secara pengurusan jenazah tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati dan dikuburkan di pemakaman umat Islam, seperti itu. Lah, orang yang mati syahid ini mendapatkan, walaupun dia bukan orang yang bertakwa, tapi karena dia mendapatkan fadilah mati syahid, dia ini akan diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 dhira kali 70 dhira. Kemudian juga termasuk nikmat kubur adalah kuburan itu dijadikan terang. Jadi dijadikan terang seperti malam bulan purnama. Dan masih banyak yang lainnya. Misal kuburan itu dijadikan baunya harum, seperti bau di surga. Ini juga termasuk nikmat kubur. Makanya dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu awil insan atahul malakan aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar walil akhari nakir fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajuli Muhammad fahuwa qailun ma kana yaqul fa in kana mu'minan qala huwa abdullahi wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulani lahu in kunna lana'lamu annaka la taqulu dzalik thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina dhira'a wa yunawwaru lahu fihi fayuqalu lahu nam fayanamu kanaumil arus alladzi la yuqidhuhu illa habba ahlih hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi dzalik. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan mengenai nikmat kubur. Idza qubiral insan, apabila ada seorang manusia dikuburkan, atahul malakan, akan datang kepadanya dua orang malaikat, aswadani azraqan. Jadi dua malaikat ini adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanyai orang yang dikubur. Dan sifatnya adalah aswadan hitam, azraqan biru. Jadi ya dijadikan seram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang mukmin
orang yang bertakwa dia tidak akan gentar menghadapi pertanyaan dua malaikat ini. Yuqalu li ahadima munkar, satunya namanya munkar, walil akhari nakir, yang kedua namanya nakir. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, apa yang Anda yakini, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini, Nabi Muhammad maksudnya. Fahuwa qailum ma kana yaqul, jadi dia akan mengatakan sesuai dengan keyakinan dia di dunia. Fa in kana mu'minan, apabila dia seorang mukmin, qol, dia akan mengatakan huwa Abdullah wa rasuluh, jadi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Fayaqulani lahu in kunna lana'lam annaka lataqulu dzalik, sesungguhnya kata dua malaikat ini, sesungguhnya kami tahu bahwasanya kamu akan mengatakan hal itu. Jadi malaikat sudah tahu, tapi tetap dipertanyakan. Ujiannya kan kadang guru itu kan sudah tahu kok ini lolos, ini tidak lolos, tapi tetap diuji. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina dhira'an. Kemudian kuburannya itu dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala seluas 70 dhira' kali 70 dhira', ya sekitar 35 meter kali 35 meter. Luas itu. Itu enggak tahu rumah tipe berapa itu. Wa yunawwaru lahu fi, kemudian kuburannya ini dijadikan terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal lahu, kemudian malaikat berkata kepadanya, nam, tidurlah kamu. Fayanam, maka dia tidur. Jadi mayat ini tidur. Kanaumil arus, seperti tidurnya seorang pengantin. Kalau pengantin baru, yang bangunin siapa biasanya? Ya pasangannya yang baru nikah, istrinya atau suaminya. Senang napa mboten niki biasanya? Ya biasanya senang itu. Jadi fayanamu kanaumil arus, maka dia tidur seperti tidurnya pengantin. Bagaimana tidurnya pengantin? Alladzi la yuqidhu illa habbu ahli, yang ia ini tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling ia cintai. Kalau suaminya bangun duluan, dek bangun dek, pon subuh misalnya. Atau kalau istrinya bangun duluan, mas samun subuh, kan gitu biasanya. Biasanya orang kalau malam pengantin itu terasa cepat apa terasa lama? Nah, pengalaman berarti. Iya, terasa cepat. Artinya apa? Walaupun dia tidurnya panjang, dia akan terasa cepat gitu. Karena setelah itu dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ada yang namanya nikmat kubur. Jadi itu ada yang namanya nikmat kubur. Dan tadi kita jelaskan juga ada yang namanya pertanyaan dua malaikat. Penanyanya adalah munkar dan nakir, dan ini terjadi kepada seluruh umat. Mau orang Islam, orang mukmin maupun orang kafir ini akan ditanya oleh dua malaikat selama mereka ini adalah tergolong dari ummatud dakwah. Jadi orang-orang yang telah sampai kepadanya dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang misalnya ditakdirkan oleh Allah lahir di pedalaman, jadi ini terisolasi, nggak berinteraksi dengan dunia luar sehingga tidak mengenal namanya Islam, ini tidak masuk hitungan, tidak ditanya oleh dua malaikat. Yang ditanya adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya dakwah Islam, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin yang sempurna, maka dia tidak akan gentar, tidak akan takut, tidak akan grogi. Seperti itu. Dia tidak akan merasa khawatir dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya itu kuat. Hatinya ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak gentar dan takut melihat pemandangan dua malaikat, munkar dan nakir yang tadi disebutkan, hitam dan biru. Ya. Kemudian ada beberapa golongan yang tidak ditanya oleh dua malaikat. Yang pertama adalah anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil belum baligh, dia meninggal, maka dalam kuburnya anak ini tidak akan ditanya oleh dua malaikat.
Yang kedua adalah orang yang mati syahid, juga tidak akan ditanya oleh kedua malaikat. Yang ketiga adalah para nabi. Para nabi ini tidak akan ditanya oleh kedua malaikat. Jadi mereka ini tiga golongan tadi ya, anak kecil, orang yang mati syahid, kemudian para nabi, tidak akan ditanya oleh malaikat. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak kecil tadi maksudnya mati sebelum balik. Kalau orang yang mati syahid ini adalah orang yang mati syahid karena peperangan. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya orang mati syahid ini ada dua macam. Syahidul ma'rokah, mati syahid karena peperangan membela agama Islam, melawan orang-orang kafir. Yang kedua adalah mati syahid karena selain dalam peperangan. Jadi saya sebutkan mati karena melahirkan ibu-ibu misalnya, atau mati karena tenggelam, mati karena sakit perut, mati karena dibunuh secara zalim misalnya. Nah, ini juga mati syahid, tapi bukan syahidul ma'rokah. Kemudian termasuk perkara yang dibawa oleh Rasulullah berikutnya adalah al-ba'ats, yaitu kebangkitan. Jadi tadi kita sudah menyebutkan sebelumnya ada siksa kubur, kemudian nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat, kemudian ada yang namanya al-ba'tsu atau kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan di sini adalah orang-orang yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangkit lagi dari kubur. Ya, ini tentunya adalah setelah jasadnya dikembalikan. Karena orang yang dikubur itu ada dua macam. Ada yang dikubur jasadnya hancur, ada yang dikubur jasadnya masih utuh. Ya, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang istimewa. Kita dikubur, kemudian jasad kita masih utuh. Kalau jasad masih utuh, itu berarti menunjukkan bahwasanya ini adalah orang soleh, bukan orang sembarangan. Tapi tidak mesti, ada juga orang yang soleh tapi jasadnya hancur juga ada. Jadi itu yang dimaksud dengan kebangkitan ini adalah orang-orang yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali. Mereka keluar dari kuburnya, tetapi setelah jasadnya dikembalikan bagi yang jasadnya hancur. Adapun jasadnya yang utuh ya enggak, karena masih utuh itu. Jadi sebagian jasad itu ada yang dimakan oleh tanah, sebagian yang lain tidak. Nah, seperti siapa jasad yang utuh itu? Di antaranya adalah jasadnya para nabi, jasadnya orang-orang yang mati syahid, kemudian juga jasadnya sebagian dari orang-orang yang merupakan wali-wali yang soleh. Itu sebagian dari mereka, karena memang kadang kan ditemukan gitu seorang ulama udah mati puluhan tahun, jasadnya masih utuh. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang dikubur. Bahkan seandainya orang ini tidak dikubur sekalipun, misalnya mati tenggelam, kemudian juga mati di pesawat misalnya, itu kan biasanya nggak rupa jasad, itu sudah hancur itu kan. Nah, itu tetap nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita yakini juga dan disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah al-hasyr, penggiringan. Jadi setelah manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka digiring dari tempat mereka dikubur ke suatu tempat yang kita menyebutnya dengan padang mahsyar atau tempat digiring. Dan orang yang digiring ini ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi, tidak semuanya sama, menyesuaikan dengan kondisi dia pada saat dia masih hidup. Amalnya seperti apa? Termasuk orang yang soleh atau orang yang banyak berbuat aniaya, kezaliman, kemaksiatan. Ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mereka ini digiring dalam kondisi berpakaian. Dalam kondisi berpakaian, kemudian dalam kondisi mereka ini makan, dalam kondisi mereka ini naik kendaraan. Mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Itu golongan yang pertama. Golongan, dan termasuk diantaranya para nabi tentunya.
para wali tentunya, orang-orang soleh juga masuk di situ. Golongan yang kedua adalah golongan yang digiring dalam kondisi tidak pakai sandal, tidak beralaskan kaki, dalam kondisi telanjang. Mereka ini adalah orang-orang yang fasik, orang-orang Islam tapi pelaku dosa besar, mati belum sempat bertaubat. Jadi orang Islam yang mereka ini mati dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi pada saat dia hidup melakukan banyak dosa besar, maka dia ketika mati belum sempat bertaubat, dia tergolong orang yang fasik. Nanti pada saat penggiringan, dia itu akan digiring dalam kondisi tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian, alias telanjang. Nah, itu adalah orang-orang yang fasik. Golongan yang ketiga, ini lebih parah lagi, adalah golongan yang tidak beralaskan kaki, telanjang, tetapi mereka ini digiring dengan cara diseret. Jadi kepalanya yang dibawa diseret, dibalik gitu. Jadi kepalanya yang ditaruh di tanah, kemudian kakinya yang diseret. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Jadi orang yang digiring ada 3 golongan tadi. Yang pertama, mereka berpakaian bagus, indah, berkendaraan, kemudian dalam kondisi makan. Yang kedua adalah orang yang telanjang kaki, tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian. Nah, ini adalah orang-orang fasik, orang mukmin yang pelaku dosa besar, mati belum sempat bertaubat. Yang ketiga adalah orang yang digiring dalam kondisi tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian, tapi diseret kepalanya di bawah. Itu adalah orang-orang kafir. Jadi yang digiring ini tidak hanya bangsa manusia digiring, kemudian jin juga digiring, binatang-binatang juga digiring. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, karena nanti pada hari kiamat akan ada yang namanya penggiringan. Kalian akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Jadi ini kondisinya orang kafir. Orang kafir nanti pada hari kiamat akan digiring dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dalam kondisi diseret kepalanya di bawah. Itu. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya binatang juga digiring adalah di surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, ini di surat di juz 30 itu kan ada kan ayat yang berbunyi wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi nanti pada hari kiamat binatang-binatang ini juga akan digiring oleh malaikat. Kemudian termasuk perkara yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat. Hari kiamat ini mulainya kapan? Mulainya adalah tadi pada saat manusia dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka sampai ditetapkan penghuni surga di surga, penghuni neraka di neraka. Jadi ada proses panjang itu. Karena setelah dibangkitkan ada penggiringan, nanti ada mizan dihitung, dihisab dan seterusnya, lama itu. Jadi masa hari kiamat ini adalah khamsuna alfasanah, 50.000 tahun. Nah, ukuran kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yaitu hari kiamat masanya adalah ukuran 50.000 tahun. Itu hari kiamat. Kemudian yang dibawa oleh Kanjeng Nabi adalah hisab, penghitungan atau perhitungan amal. Jadi maksudnya adalah hamba ini akan diperlihatkan amal-amalan mereka selama di dunia, ditampakkan kepada mereka amalan yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi mereka ini diberhentikan, kemudian diperlihatkan catatan amalnya. Orang mukmin akan mengambil catatannya dengan tangan kanannya, sedangkan orang kafir maka akan mengambil catatannya dengan tangan kirinya dan dengan membelakangi seperti itu. Jadi catatan ini atau kitab ini yang dicatat ini adalah catatan yang telah ditulis oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid selama di dunia.
dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Jadi orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan perhitungan yang sebentar. Jenengan kalau antri, suka antri sebentar apa antri lama? Suka antri sebentar apa suka antri lama? Seneng antrinya sebentar apa antrinya lama? Sebentar. Kalau misalnya dengan mawon nggih ten balai desa BLT, bantuan langsung tunai. Itu kan suka wis nang oleh nang mulai kan gitu. Nggih apa mboten? Nggih. Lah, itu cuman orang satu kampung niku. Bagaimana kalau orang seluruh dunia? Seluruh dunia sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, betapa lamanya itu. Nah, tapi di sini dalam Al-Qur'an disebutkan orang mukmin yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, ini akan dikatakan di sini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan merasa bahwasanya hisabnya ini sebentar. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali setelah mendapatkan catatan amalnya, dia senang, alhamdulillah nilainya bagus semua, bintang 5 semua. Seperti itu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang kafir yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia akan berteriak, aduh celakalah saya, dalam bahaya ini, dan dia akan dihempaskan ke dalam api neraka. Jadi ini ada yang namanya hisab. Nah, satu lagi yang berikutnya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah adanya pahala dan juga siksa. Jadi ada pahala ganjaran sawab, ada azab atau siksa. Itu Rasul mengabarkan orang mukmin akan mendapatkan ganjaran, orang kafir akan mendapatkan siksa, orang yang bermaksiat kalau nggak diampuni akan mendapatkan siksa. Ini juga harus kita imani. Jadi ganjaran itu adalah balasan yang akan diterima oleh orang mukmin yang itu membuatnya bahagia di akhirat. Sedangkan siksa itu adalah sesuatu yang menjadikan buruk, sesuatu yang tidak mengenakkan, ya, mulai dari masuknya neraka atau yang lebih rendah daripada itu. Dan nanti kan ada kita dikumpulkan, kemudian matahari itu kan direndahkan pada hari itu, direndahkan. Nah ini kalau orang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dia akan merasa sangat kesusahan sekali.